pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, adik-adik jangan sedih ya, tetap harus bersuka cita. Oke, sebelum kita mulai beribadah, adik-adik bisa menyiapkan Alkitab dan uang persembahan. Adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga tidur malam kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu akan mulai impa kami. Tuhan Yesus tolong berkati impa kami pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami serahkan impa kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Kak Kero mau ngajak adik-adik bangkit berdiri. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyi dari KC 127. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sambil pakai gerakan ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Nah adik-adik bisa ngambil Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Adik-adik yang belum menemukan kitab Mazmur, adik-adik bisa tanya ke mama papa ya, minta tolong buat mama papa buat bantuin cariin. Kalau udah ketemu, kita baca sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Oke, tadi kita sudah membaca Mazmur. Alkitabnya bisa disimpan, ditaruh lagi. Sekarang sebelum kita masuk firman Tuhan, kita nyanyi dulu satu lagu lagi. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan lagi ya. Semua udah bangkit berdiri kan? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman. Nah, pelayanan firman hari ini akan dibawakan oleh Bunda Merlin dan Kak Putri Bella. Pada Bunda Merlin dan Kak Putri Bella, dipersilakan.
pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami telah berada, berkumpul, walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, kami yang masih kecil-kecil ini ya Bapa, agar kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Semuanya udah dapat? Kalau semua udah dapat, kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah baca, Kak Putri juga baca. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang mengatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga mereka tidak mau mendengar mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang pertemuan antara 3 orang tokoh, yaitu Bapak Musa, Bapak Harun, dan Bapak Firaun. Nah, menurut adik-adik, mengapa mereka harus bertemu? Nah, seperti yang tadi kita sudah baca bahwa Tuhan mengutus Nabi Musa dan Harun untuk bertemu dengan Firaun. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Pesan Tuhan kepada Firaun yaitu membebaskan atau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu firman yang kita baca pada pagi hari ini adalah awal dari Tuhan memberikan tulah. Nah, Kak Putri mau nanya, menurut adik-adik apa itu tulah? Nah, apa itu tulah? Tulah itu adalah hukuman. Nah, adik-adik pasti pernah dengar 10 tulah, atau Tuhan memberikan 10 hukuman kepada bangsa Mesir, kepada orang-orang Mesir. Kenapa Tuhan memberikan 10 hukum kepada 10 tulah kepada bangsa Mesir? Kenapa? Karena orang-orang Mesir adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau taat akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mereka hukuman. Nah, pada saat ini cerita pada yang kita baca pada pagi hari ini yaitu pertemuannya Musa Harun pada Firaun. Ini pas saat mereka bertemu, Tuhan berfirman kepada Harun agar Harun melemparkan tongkat yang Harun bawa ini ke depan Raja Firaun.
dan tongkat itu berubah menjadi ular. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada, nah ini, tongkat yang tadi punya Harun itu berubah menjadi ular. Itu tandanya Tuhan menunjukkan kuasanya Tuhan kepada Firaun, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah pada saat itu, Firaun adalah orang Mesir. Nah orang Mesir adalah orang yang keras kepala, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatan mereka, sehingga Raja Firaun memanggil para ahli sihir yang di Mesir itu untuk melakukan hal yang sama seperti yang Harun lakukan. Nah pada saat itu para ahli Mesir pun juga melakukan hal yang sama seperti yang Harun lakukan. Tongkat-tongkat para Mesir itu juga berubah menjadi ular. Tapi pada akhirnya kita dengar dari tadi, kita sudah baca bahwa tongkatnya Harun yang berubah menjadi ular itu menelan tongkat-tongkat para ahli Mesir. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa bukti bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun dan bangsa Israel adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, melewati dari firman yang kita sudah baca ini, apa pesan Tuhan bagi kita? Apa pesan Tuhan bagi ini adik-adik dan Kak Putri? Nah, pesan Tuhan yang pertama adalah kita harus menyatakan kebenaran. Nah, menyatakan kebenaran apa yang menurut yang Tuhan maksudkan bagi kita? Apalagi kan kita masih anak-anak kecil. Nah, contoh pada saat ini kenapa kita harus di rumah? Karena ada virus yang menyebar di bangsa kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Adik-adik tahu kan virus apa yang menyebar saat ini? Itu virus corona, iya. Nah, virus ini menyebar ke seluruh dunia sehingga kita disuruh berdiam di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah pun juga di rumah. Nah, pesan dari pemerintah bahwa kita tidak boleh keluar rumah. Nah, contoh adik-adik kalau punya kakak, ada punya teman atau punya adik-adik yang di rumah, pada saat mereka mau keluar, adik-adik harus bilang bahwa kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh bermain di luar, atau kita tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang lain untuk sementara ini, karena kita menjalankan tugas atau menuruti perintah pemerintah. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik menyatakan kebenaran, harus berani menyatakan kebenaran, itu yang benar. Nah, kayak orang tua kita yang sedang bekerja di luar pun, adik-adik juga harus mengingatkan kepada orang tua kita bahwa harus menjaga kesehatan, jaga jarak untuk berbicara atau berdekatan dengan orang lain. Nah, itu adalah contoh adik-adik menyatakan kebenaran. Nah, yang kedua, pesan yang kedua yang Tuhan ingatkan, pesan yang Tuhan kepada kita, yaitu jangan takut. Pesan yang kedua adalah jangan takut. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, jadi kita tidak boleh takut. Jadi adik-adik yang punya kakak atau orang tua yang merasa takut, adik-adik harus bilang bahwa jangan takut, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita. Jadi kita tidak boleh takut, seperti halnya Musa dan Harun. Musa dan Harun juga tidak takut untuk menghadap Raja Firaun, seorang Raja Firaun. Musa dan Harun pun tidak takut untuk membawa pesan dari Tuhan kepada Raja Firaun. Mereka tidak takut dengan Raja Firaunnya, walaupun kita tahu bahwa Raja Firaun adalah orang yang keras kepala. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Musa dan Harun selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Musa dan Harun berani dan tidak takut. Nah, itu yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah Tuhan mengalahkan musuh. Seperti yang tadi Kak Putri sudah cerita bahwa Tuhan mengalahkan musuh itu dengan melalui tongkatnya Harun. Tongkatnya Harun yang berubah menjadi ular itu menelan tongkat-tongkat para ahli Mesir.
Nah, itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasanya manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia kita cuma mengandalkan kemampuan kita sendiri, tidak bisa. Kita akan sia-sia dengan usahanya kita kalau kita mengandalkan kuasa atau kemampuannya kita. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menyatakan kebenaran, harus tidak takut, selalu mengandalkan Tuhan, dan kita pasti menang. Nah, kita pasti menang. Nah, kita pasti menang ini adalah saat-saat seperti ini. Kita selalu saat ini kita beribadah di rumah, belajar di rumah, berdiam diri di rumah. Kalau kita taat dengan aturan pemerintah, anjuran pemerintah, maka kita akan menang, mengalahkan virus yang beredar ini. Kita tidak boleh takut karena kita selalu dijaga sama Tuhan. Nah, itu yang 3 poin yang pesan dari Tuhan kepada adik-adik dan Kak Putri sama Papa Mama juga, bahkan kita semua, bahwa kita pasti menang untuk akan melewati virus atau wabah yang sedang beredar. Kita pasti menang melakukan dengan anjuran pemerintah bahwa kita harus taat, dan kita asalkan kita tetap taat dan setia, berdoa, rajin baca Alkitab, pasti kita akan menang. Nah, itulah pesan dari Tuhan, dan itulah firman yang pada saat ini kita dengar dan kita renungkan. Kak Putri berharap semua apa yang Kak Putri sampaikan ini adik-adik boleh mengerti dengan hikmat yang Tuhan berikan. Adik-adik mengerti dan memahaminya, dan bisa kami adik-adik pakai, dan Kak Putri juga pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan doa syafaat. Nanti pada akhir doa kita akan berdoa Bapa kami. Nanti adik-adik juga ikut berdoa Bapa kami ya. Mari kita lipat tangannya, kita satu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang berani untuk menyatakan kebenaran, anak-anak yang tidak boleh takut, dan anak-anak yang menjadi penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada saat ini kami naikkan berdoa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun dalam keadaan seperti ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini kami mengucap syukur atas orang tua yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kakak adik yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga mereka. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan kekuatan. Dan khususnya buat orang tua kami, terima kasih Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran untuk menjaga dan memelihara kami. Biarlah mereka boleh sabar untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah lewat berkat Tuhan boleh dapat tercukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga dan menyertai mereka. Berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa bagi kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Tuhan berkati kami dalam masa pertumbuhan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti dan boleh menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami juga selalu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai bangsa dan negara kami yang saat ini yang sedang tidak memungkinkan untuk kami keluar. Kami yang selalu berada di rumah, berdiam diri di rumah, tapi kami
mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Pada saat ini wabah atau virus yang menyebar di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini, kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat dijauhkan dari segala virus atau segala penyakit. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjaga dan mengamankan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu, agar apa yang mereka lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga kami mengucap syukur walaupun dalam keadaan seperti ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi tidak mengurangi rasa persekutuan kami dan iman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati kami yang di rumah, berkati kami dalam setiap aktivitas kami ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Dengar dan sambut doa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membawakan persembahan kita. Uang persembahan adik-adik bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop dan nanti bisa dijadikan satu dengan persembahan papa dan mama. Sekarang kita akan mulai menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Sambil persembahannya dijalankan ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi sekali ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekarang adik-adik ambil sikap berdoa. Adik-adik bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa persembahan yang tadi kami berikan dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ke dalam nama tangan-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang kita akan menerima berkat, tapi sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 263, Ku diberikan kidung baru. Mari kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah IMTA pada pagi hari ini, sebelumnya itu kita minta berkat dari Tuhan. Mari kita lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga saat ini kami boleh beribadah
berlimpah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu, dan tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya senantiasa Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah impa kita sudah selesai. Nah, ada pesan dari Bunda dan Kakak Layan bahwa adik-adik tetap diam di rumah ya, jangan keluar. Ingat, jaga kesehatan, jangan main di luar dulu ya. Dan paling penting yaitu adik-adik tetap berdoa, minta kekuatan dan kesehatan dari Tuhan ya, supaya adik-adik tetap kuat dan tetap sehat. Ya itu, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.